Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Didik Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa yang dilakukan para sahabat Nabi yang tidak kita lakukan. Nah, sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu pada teman-teman semua. Masa depan yang sudah pasti itu apa? Apa yang sudah pasti? Cuma satu, kematian. Ya, hanya kematian yang sudah pasti. Terus bekal apa yang bisa kita bawa? Amalan unggulan apa yang bisa kita andalkan setelah mati nanti? Apakah sholat, zakat, puasa, haji, atau yang lain-lainnya bisa kita andalkan? Bisa. Namun ingat, para sahabat melakukan itu jauh lebih bagus daripada kita. Itu pun para sahabat masih melakukan amalan-amalan lainnya. Salah satunya yang akan kita bahas ini. Amalan yang dilakukan oleh para sahabat tapi tidak kita lakukan. Apakah itu? Amal jariah atau wakaf. Kadang manusia itu lucu. Ya, kita orang-orang belakangan seperti kita ini tidak melakukan banyak hal tapi merasa sebagai ahli surga. Itulah kelemahan kita. Dalam hadis jelas disampaikan bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, amal jariah atau wakaf ini termasuk salah satu yang pahalanya putus, tidak terputus pahalanya walaupun kita mati. Contoh nyata dari para sahabat adalah Abu Talha. Ketika surat Al-Imran 92 diturunkan, sesaat setelah itu turun, Abu Talha langsung mewakafkan kebunnya di Bairuha, kebun yang paling subur dan paling dicintainya. Di surat tersebut disebutkan, tidaklah seseorang mencapai kebaikan yang sempurna hingga ia membelanjakan di jalan Allah dari harta yang paling dicintainya. Abu Talha langsung melakukan itu. Para sahabat juga gak tanggung-tanggung melakukan wakaf. Ada Abdurrahman bin Auf misalnya, atau Umar bin Khattab. Ada juga, nah yang paling populer adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini terkenal dengan bi'arul rumah yang sekarang masih ada itu. Beliau beli dengan sangat mahal, 6.000 emas. Kabarnya seperti itu. Digunakan untuk mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Wakaf inilah teman-teman yang merupakan lifestyle atau gaya hidup para sahabat yang kita itu kok nggak pengen melakukan itu. Ada pengen, mari kita sama-sama lakukan itu. Lalu bagaimana dengan kita umat belakangan ini? Bisa nggak kita melakukan hal seperti itu? Kita mungkin sangat ingin berwakaf, tapi masih berat. Anak kita masih butuh biaya, keluarga kita juga masih butuh biaya. Solusinya bagaimana? Kita bisa berwasiat kepada keluarga kita, nanti setelah mati harta ini rumah milikku, kebun milikku, ini wakafkan semuanya. Tapi ada masalah. Mungkin anak dan keluarga kita masih membutuhkan harta itu untuk hidup, kelanjutan hidup mereka. Masalah kan? Lalu solusinya bagaimana? Ada solusi kedua teman-teman. Alhamdulillah. Ini kita bisa wakaf dengan smart. Kita bisa mewakafkan aset terbaik kita tanpa memberatkan keluarga dan tanpa memberatkan diri kita dengan wasiat wakaf polis asuransi syariah. Dengan iuran terjangkau, setiap bulannya kita bisa siapkan dengan ringan uang yang akan kita berikan kepada nadir wakaf yang bekerja sama dengan asuransi syariah. Nah, apakah ini sama dengan menabung? Beda. Hasil dari wakaf polis syariah, asuransi syariah ini lebih besar daripada menabung dengan cara yang biasa. Bagaimana penjelasannya? Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini nanti, karena tiap orang memiliki nilai yang berbeda-beda. Nanti saya kasihkan brosur, saya kasihkan hitungannya untuk Anda bagaimana. Dan
ini juga sudah didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 106 tahun 2016. Nah, oh ya, berikut ini nazir wakaf yang bekerja sama dengan asuransi syariah. Anda bisa lihat ada BWI, ada dompet duafa, rumah wakaf, dan lain sebagainya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng di channel ini agar Anda tidak ketinggalan info berikutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.